biasanya digunakan dalam penelitian deduktif yang bertujuan membangun hubungan sebab akibat. Peneliti memanipulasi variabel independen untuk mempelajari pengaruhnya terhadap variabel independen dengan tujuan memastikan hubungan kasual. Misalnya seperti peneliti mungkin mengubah variabel seperti sistem penghargaan dan mengamati pengaruhnya terhadap produktivitas. Selanjutnya adalah jenis eksperimen. Yang pertama adalah eksperimen laboratorium, dilakukan dalam lingkungan yang dibuat-buat untuk memaksimalkan kontrol terhadap variabel. Validitas internal eksperimen laboratorium biasanya tinggi karena peneliti dapat mengontrol berbagai variabel pengganggu. Namun validitas eksternal seringkali lebih rendah karena hasilnya mungkin tidak dapat digeneralisasi ke lingkungan yang lebih alami. Contohnya, sebuah perusahaan ingin mengetahui pengaruh jenis sistem penghargaan terhadap produktivitas karyawan. Dalam eksperimen laboratorium, peneliti mungkin memanipulasi jenis sistem penghargaan seperti pemberian bonus berbasis prestasi dengan gaji tetap di lingkungan kerja buatan yang sangat terkontrol. Karyawan diberi tugas yang sama di bawah dua sistem penghargaan yang berbeda dan produktivitas mereka diukur setelahnya. Hasil dari eksperimen ini cenderung memiliki validitas internal yang tinggi karena kontrol yang ketat, namun karena dilakukan di lingkungan buatan, hasilnya mungkin kurang bisa digeneralisasi ke situasi dunia nyata atau validitas eksternal rendah. Eksperimen lapangan atau yang kedua, eksperimen dilakukan dalam lingkungan alami di mana peneliti memiliki kontrol terbatas terhadap variabel eksternal. Eksperimen lapangan umumnya memiliki validitas eksternal yang lebih tinggi dibandingkan eksperimen laboratorium, tetapi validitas internal bisa lebih rendah. Contoh, sebuah restoran ingin mengetahui apakah memperkenalkan program insentif baru untuk pelayanan akan meningkatkan kepuasan pelanggan. Mereka melakukan eksperimen lapangan di beberapa cabang restoran dengan mengimplementasikan program insentif hanya di berbagai cabang dan membiarkan cabang lainnya berjalan normal. Kepuasan pelanggan diukur melalui survei setelah program ditetapkan. Eksperimen lapangan ini memiliki validitas eksternal yang lebih tinggi karena dilakukan di lingkungan nyata, tetapi sulit untuk mengontrol variabel-variabel yang mungkin mempengaruhi kepuasan pelanggan, misalnya perubahan dalam layanan atau lingkungan restoran selama eksperimen. Desain eksperimen yang berbeda. Desain eksperimen dapat berupa pre-test dan post-test ke kelompok kontrol, atau desain yang lebih kompleks seperti desain 4 kelompok Solomon. Desain-desain ini membantu dalam mengontrol variabel yang tidak diinginkan dan minimalkan ancaman terhadap fasilitas desain eksperimen sejati, misalnya mencakup kelompok perlakuan dan kontrol dengan pengukuran sebelum dan sesudah perlakuan. Contoh, sebuah perusahaan pendidikan ini melihat apakah program pelatihan baru untuk guru meningkatkan kemampuan manajemen kelas. Dalam desain pre-test dan post-test, mereka melakukan pengukuran kemampuan manajemen kelas sebelum melakukan pre-test dan melakukan pelatihan post-test. Hasil kedua pengukuran kemudian dibandingkan untuk melihat apakah peningkatan signifikan. Untuk meningkatkan kontrol, sebuah kelompok kontrol yang tidak menerima pelatihan juga diukur untuk memastikan perubahan disebabkan oleh pelatihan, bukan oleh faktor eksternal. Simulasi sebagai alternatif. Simulasi kadang-kadang digunakan sebagai alternatif untuk eksperimen laboratorium dan lapangan ketika melakukan eksperimen secara langsung. Misalnya, jika suatu eksperimen melibatkan skenario yang berbahaya atau tidak etis, simulasi dapat memberikan gambaran yang mendekati kenyataan tanpa risiko. Contohnya, dalam konteks keselamatan kerja, sebuah perusahaan konstruksi ingin menguji bagaimana pekerja merespons situasi darurat seperti kebakaran. Karena menjalankan simulasi kebakaran nyata berbahaya, peneliti memilih menggunakan simulasi komputer yang mensimulasikan lingkungan kebakaran dan melihat bagaimana pekerja bereaksi. Hal ini memungkinkan pengumpulan data tanpa membahayakan pekerja dan tetap memberikan wawasan tentang
tentang respon mereka dalam kondisi darurat. Peran etika eksperimen harus dilakukan dengan memperhatikan etika, termasuk menghormati hak dan martabat partisipan, serta memastikan persetujuan yang diinformasikan. Pelanggaran etika dalam penelitian dapat merusak validitas hasil eksperimen dan kepercayaan publik. Ancaman terhadap validitas. Yang pertama yaitu sejarah peristiwa eksternal yang terjadi selama eksperimen dapat mempengaruhi hasil. Yang kedua yaitu maturasi perubahan dalam subjek penelitian yang terjadi seiring berjalannya waktu, seperti kelelahan atau pertumbuhan emosional. Yang ketiga yaitu pengujian. Proses pengujian itu sendiri dapat merubah respon subjek. Yang keempat yaitu kematian. Subjek yang meninggalkan penelitian sebelum selesai. Contoh dalam eksperimen untuk menguji pengaruh jam kerja fleksibel terhadap tingkat kepuasan kerja karyawan. Ancaman sejarah dapat muncul jika selama masa percobaan terjadi perubahan signifikan di dalam perusahaan, seperti penggantian manajemen yang mempengaruhi hasil. Ancaman maturasi bisa terjadi jika eksperimen berjalan terlalu lama, sehingga perubahan dalam kepuasan kerja mungkin disebabkan oleh pertumbuhan alami dalam karyawan seperti kelelahan. Sudah berapa kali ku bilang kalau videonya udah selesai. Lah udah selesai. Bye bye sepuh.